Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, dosen pengampu dan penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Sikotul Nailin Najah, Sarjana Komputer, Guru Informatika di SMKS Miftahul Falah, Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG, Guru Tertentu Tahap 2 tahun 2025 pada LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 251 054 644 07. Pada hari ini, Kamis 11 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 SMK Miftahul Falah Jakarta untuk uji kinerja dengan materi tumpukan dan antrean. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama belajar mata pelajaran Ibu yaitu informatika. Hari ini siap buat belajar? Siap. Oke, silakan untuk ketua kelas menyiapkan kelasnya terlebih dahulu. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelumnya Ibu mau absen dulu kehadiran. Hari ini siapa aja yang tidak hadir? Semoga hadir semua ya. Almaira? Hadir, Bu. Oke. Aziza? Hadir. Oke. Selo? Hadir. Desika? Hadir. Dewi? Hadir. Jadi Nur Afni? Hadir. Nurhaliza? Hadir. Rahmat? Oke. Revan? Oke. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Untuk sama-sama saling mengingat kembali kita sebagai warga negara, Ibu mohon kalian semuanya menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah berinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Minggu lalu ada yang ingat materinya tentang apa? Sebelumnya kita ya telah belajar berpikir komputasional. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada algoritma. Coba Ibu mau tanya, apa sih pengertian dari dekomposisi? Ada yang mau jawab? Oke, Miko, silakan. Menyederhanakan atau menyelesaikan masalah, Bu. Oke, dekomposisi itu adalah kata lainnya problem solving atau pemecahan masalah. Oke, selanjutnya kita sebelumnya juga udah pernah belajar tentang pengenalan pola. Ada yang tahu pengenalan pola pengertiannya? Oke, Salila. Pengenalan pola adalah cara menemukan pola kecil untuk menyelesaikan masalah atau pola besar yang akan diselesaikan. Oke, good. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya kita juga belajar abstraksi. Nah, abstraksi kira-kira siapa yang mau menjelaskan pada temannya? Oke, Rido tadi angkat duluan dia. Silakan. Jadi itu abstraksi dia
fokus pada inti masalah yang besar. Jadi kalau misalnya yang kecil tuh nggak terlalu penting buat dia. Oke, jadi fokusnya kepada inti masalahnya aja ya. Kalau yang hal yang tidak penting berarti diabaikan terlebih dahulu. Terakhir kita juga belajar tentang algoritma. Algoritma, oke, Selo boleh dijawab. Apa itu algoritma? Jadi algoritma itu kayak urutan-urutan untuk mencapai solusi seperti itu kalau dari saya, Bu. Oke, berarti urutan atau langkah-langkah yang dilakukan agar mencapai sebuah solusi. Nah, sebelumnya kita udah belajar nih berpikir komputasional, bahwa otak manusia itu ternyata cara kerjanya seperti komputer. Itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Kira-kira kamu tahu nggak hubungannya materi sebelumnya sama materi hari ini? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Selo boleh. Kaitannya materi sebelumnya dan materi yang akan kita pelajari ini apa sih? Kayaknya sih ini, Bu, kayak mirip-mirip algoritma gak sih, Bu? Ya. Kayak dia mencari solusi, berarti kan antrian-antrian tuh. Nah, itu untuk mencari solusi. Nah, sepertinya sih konsepnya sama kayak algoritma kalau menurut saya. Siap. Nanti kita gimana sih? Oh, kalau ada masalah di satu kondisi, kita harus pakai pola yang mana nih? Apakah si tumpukan atau stack atau si antrian queue? Jadi untuk materi kali ini sebenarnya manfaatnya itu salah satunya untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Setiap hari kan kamu pasti bertemu sama masalah kan? Mau di rumah, mau di sekolah, di lingkungan teman-teman kamu, itu semuanya pasti kamu nggak jauh dari masalah. Nah, kita pelajarin ini salah satunya biar, oh kalau ada masalah kayak gini, cara mecahinnya kayak gini. Gitu. Jadi kita ngenalin pola. Terus memahami pengelolaan data. Di dalam komputer, itu semuanya isinya adalah data. Nah, gimana sih cara ngelolanya? Nanti kita belajar. Yang terakhir adalah melihat penerapan praktis. Maksudnya apa? Jadi kamu nanti melihat pengenalan pola ini kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya apa? Tujuan pembelajaran hari ini nih, Ibu harapkan kalian itu mampu mendefinisikan konsep tumpukan atau stack serta antrian atau queue dan operasi-operasinya. Yang kedua, kamu bisa ngebedain apa sih perbedaan prinsip kerjanya LIFO sama FIFO. LIFO nanti untuk apa, FIFO untuk apa, itu kamu harus paham. Dan yang ketiga, mampu mengimplementasikan penggunaan si tumpukan dan antrean untuk menyelesaikan masalah di kehidupan nyata. Yang hari ini mau Ibu sampaikan adalah pertama, kamu akan melaksanakan atau mengerjakan kuis. Kuis itu nanti ada di sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran selesai. Namanya pretest dan posttest. Ibu nanti bakalan kasih yang pertama melalui Quizizz, yang kedua melalui Kahoot. Terus ada juga nanti kita bagi kelompok. Ibu kasih studi kasus, kamu kerjakan per kelompok. Aspek penilaiannya apa aja? Nanti Ibu nilai siapa yang paling kritis bertanya, terus kerja sama kelompoknya gimana, dan kreativitas dari kelompok kamu memecahkan masalahnya tuh nanti kayak gimana, serta kemandirian. Ketika kamu ngerjain nanti kuis ataupun Kahoot, kalau bisa tidak menyontek ya, kerjakan sendiri-sendiri. Scan barcode ini silakan. Kalau yang nggak bisa scan, kamu ketik aja Quizizz, nanti join game. Kodenya, Bu. Oke, ya, boleh dimasukkan. Kodenya adalah 857663. Pakai nama asli ya, jangan nama yang aneh-aneh. Saya lihat ada yang namanya aneh-aneh di kick. Masih di dulu. Internetnya ada kan semuanya? Ada. Oke, aman ya. Oke, mulai ya. Udah semua siap? Oke, Ibu mulai. Kodenya tadi 857 663 Udah semua? Oke, ini udah semuanya ya. Oke, di peringkat
ketiga ada Revan, di peringkat kedua ada Alma, dan yang pertama Dewi. Kita kasih tepuk tangan dulu. Bisa dilihat ada dua gambar di depan ini. Ada yang bisa menjelaskan gambar pertama itu gambar apa sih? Ya? Oke, Rido. Itu gambar orang sedang mengantri di minimarket. Nah, jadi itu disebutnya seperti yang di penjelasan tadi, namanya queue. Dari yang queue itu dia namanya mengantri. Nah, maka seperti gambar di situ dia sedang mengantri. Oke, Dan itu. terima kasih Rido atas pendapatnya. Lanjut tangan dulu. Oke, di gambar kedua, ada yang bisa jelasin gambar apa sih ini? Oke, Alma, boleh dijelasin ke teman-temannya itu gambar apa, Ma? Gambar kedua itu tentang cara stuck, yaitu yang pertama diletakkan itu yang akan jadi terakhir diambil. Oke, itu gambar apa emang? Itu gambar buku. Buku. Biasanya kamu kalau ngumpulin tugas kan? Iya, misalnya Oke. kalau jadi orang pertama yang ngumpulin, tapi yang dinilai jadi ini. Yang paling pertama, yang paling atas. Yang paling terakhir atas. ngumpulin. Oke, terima kasih Alma penjelasannya. Yang gambar pertama, tadi Rido benar. Yang pertama itu adalah gambar antrean yang lagi terjadi di supermarket. Jadi yang pertama kali datang itu bakal jadi orang yang pertama kali dilayani oleh kasir. Ya. Yang gambar kedua itu adalah gambar tumpukan koreksian nih. Misalnya kamu ngumpulin ke meja guru. Misalnya Desika ngumpulin Rahmat, Aldo, dan lain-lain sampai terakhir Devani. Nah, yang pertama kali dikoreksi berarti sama gurunya yang punya Devani gitu ya. Ini adalah dua kondisi gambaran ketika kamu mempelajari atau mengaitkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi apa sih tumpukan atau stack itu adalah sebuah struktur data yang menggunakan prinsip LIFO. Ya, LIFO itu apa? Bisa dibaca? Oke, last in, first out. Yaitu data yang terakhir kali masuk itu adalah data yang pertama kali keluar. Tuh, operasinya hanya ada dua. Ada push, ada pop. Kamu ingat-ingat nih, nanti ada di quiz. Push itu apa? Fungsinya untuk memasukkan data ke dalam tumpukan. Ya, tadi kita lihat gambar di atas. Yang pertama kali push itu angka berapa? Angka 1. Nah, berarti kegiatan push adalah kegiatan memasukkan data. Datanya yaitu angka 1. Terus push lagi, kita masukin data lagi, angka 2. Terus di push lagi, angka 3. Yang kedua, operasi pop. Pop itu adalah mengeluarkan data dari tumpukan. Ya, jadi pop itu kita ngeluarin angka berapa berarti? Angka 3. Jadi bukan angka 1, karena dia paling bawah nih. Nggak bisa dia dikeluarin. Jadi yang dikeluarin adalah yang paling atas. Yang selanjutnya adalah antrean. Tuh sampai Ibu tulis dibacanya Q ya. Antrean itu struktur data adalah yang menggunakan prinsip FIFO. Tadi yang stack itu LIFO, yang Q itu FIFO. FIFO apa kepanjangannya? Oke, first in, first out. Yaitu data yang pertama kali masuk, itu juga bahkan yang pertama kali keluar. Contoh operasinya hanya ada dua. Yang pertama NQ, yang kedua DQ. Sama aja kayak tadi. Kalau tadi namanya push pop. Kalau ini NQ, DQ. Kalau NQ itu masukin data, kalau DQ itu ngeluarin data. Ya, itu salah satunya. Jadi contoh-contohnya tuh di sekeliling kalian banyak banget ya. Dari tumpukan ataupun antrian. Sekarang Ibu mau kalian duduk per kelompok seperti yang sudah kita tentukan sebelumnya. Silakan dilihat nama-namanya. Boleh langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ada Rido, Azizah, Namira, Aldo, Ferdi. Kelompok 2 Kalila, Desika, Rizky, Alma, dan Rahmat. Kelompok ketiga Liza, Aska, Afni, Revan, Niko. Kelompok 4 Selo, Dewi, Hikam, Devani, dan Jihan. Ambil kalian ke tempat masing-masing. Ibu mau membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Oke. Silakan diisi ya namanya, tulis nama kelompok dan nama masing-masing anggota. Oke, sebelum ngerjain LKPD kayaknya kita mau ice breaking dulu nih. Semuanya boleh berdiri dulu. Cluenya adalah Budi. Cluenya Budi. Halo. Budi pegang hidung. Ya. Budi pegang rambut. Budi pegang telinga. Pegang pipi.
Enggak. Ah, gitu ya. Kalau Ibu ingat clue-nya adalah Budi. Clue-nya adalah Budi. Budi pegang siku. Budi pegang pundak. Pegang telinga. Rido masih belum fokus. Clue-nya adalah Budi, ya. Clue-nya adalah Budi. Budi pegang hidung. Budi pegang jidat. Budi pegang perut. Budi pegang pundak. Pegang pipi. Oke, masih ada. Hampir. Terakhir. Buat tadi fokus. Oke. Budi tepuk tangan. Budi bilang ha. Pegang hidung. Iya, oke, terima kasih sudah fokus. Sambil kalian mengerjakan LKPD, kalau yang mau melihat bahan ajar sebagai referensi, kalian bisa scan barcode di atas di depan ini. Jadi nanti permasalahan yang kalian kerjakan itu ada kurang lebih pengerjaan atau case-nya sama dengan di bahan ajar. Boleh di-scan perwakilan kelompoknya untuk bahan ajarnya. Silakan Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya, ya. Udah di-scan semua ya? Ini Ibu tampilin dulu bahan ajarnya. Semuanya sudah selesai? Oke, langsung ya, kita mau mendengarkan hasil diskusi dari perwakilan tiap kelompok. Dimulai dari kelompok 1, sudah siap? Oke, boleh. Silakan dari perwakilan kelompok 1 untuk menjelaskan studi kasusnya. Ya, maju ke depan. Semuanya disimak ya, didengerin teman-temannya. Oke, jadi saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan soal di persimpangan jalan terdapat lampu merah. Apabila lampu merah menyala, mobil-mobil yang datang ke persimpangan tersebut harus berhenti dulu nih. Nah, jadi ketika lampu berubah menjadi hijau, semua mobil perlahan berjalan kembali dalam urutan tertentu. Jadi manakah yang lebih tepat menggambarkan situasi tersebut? Nah, jadi menurut saya situasi tersebut termasuk ke dalam queue. Jadi karena berdasarkan cerita tersebut, ada satu mobil yang pertama datang di lampu merah. Jadi kemudian saat lampu hijau itu, mobil yang pertama datang keluar, pertama jadi yang termasuk. Nah, jadi mobil yang pertama masuk itu, jadi mobil pertama yang keluar. Itu termasuk contoh queue. Dan juga termasuk ke dalam prinsip FIFO, first in, first out. Jadi kalau yang pertama masuk atau datang, jadi dialah yang pertama keluar. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih.
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok selanjutnya siap? Siap. Oke. Siapa yang mau menjelaskan perwakilan? Oke. Rahmat, silakan Rahmat. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil dari diskusi kelompok saya. Ketika menjelajah internet, kita menggunakan sebuah browser. Terdapat sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk bergerak dari satu halaman yang sudah kita kunjungi ke halaman lainnya, yaitu dengan menekan tombol back dan forward. Misalnya, kita mengunjungi halaman Facebook, kemudian Instagram, lalu TikTok. Jika kita kemudian menekan tombol back dari halaman TikTok, kita akan kembali ke halaman Instagram. Jika kita tekan lagi tombol back, pada saat ada di Instagram, kita akan kembali ke Facebook. Jika kemudian kita tekan tombol forward, kita akan kembali ke halaman Instagram. Dan jika kita tekan sekali lagi tombol forward, kita akan kembali ke halaman TikTok. Oleh karena itu, aplikasi browser tersebut harus menyimpan dan mengingat semua halaman yang sudah pernah kita kunjungi sebelumnya. Biasa disebut riwayat atau history. Bentuk penyimpanan yang manakah yang paling tepat digunakan untuk menyimpan riwayat pada browser? Saya akan menjelaskan jawabannya. Bentuk penyimpanan yang paling tepat adalah LIFO. Kenapa? Karena yang terakhir kali kita gunakan itulah yang pertama kali keluar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita buka halaman Facebook, Instagram, kemudian TikTok. Karena kita menekan tombol back, kita akan kembali ke halaman Instagram. Jika kita menekan tombol back lagi, kita akan kembali ke halaman Facebook. Namun jika kita menekan tombol forward, kita akan kembali ke halaman Instagram. Jika kita menekan kembali tombol forward lagi, kita akan kembali ke halaman TikTok. Metode ini disebut push dan pop. Apa itu push? Push adalah memasukkan data gitulah. Apa itu pop? Pop itu mengeluarkan data dari stack atau tumpukan. Ya, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Rahmat atas penjelasannya. Oke, kelompok selanjutnya siap? Silakan Aska. Di sini saya akan jelaskan tentang push dan pop. Bisa dikasih lihat tabelnya ke teman-teman. Ini tabelnya, teman-teman nih, tabelnya Oke. seperti ini. Instruksi itu pertama tuh push 1, push keranjang 1 ya kan. Terus tuh di situ push keranjang 2, itu ada isi stok tuh ada keranjang 1 dan keranjang 2. Di push keranjang 3 tuh ada keranjang 3, keranjang 2 dan keranjang 1. Di push keranjang 4 ada keranjang 4, 3, 2 dan 1. Terus di push keranjang 5 ada keranjang 5, keranjang 4, keranjang 3, keranjang 2 dan keranjang 1. Di pop itu ada keranjang 1, keranjang 2, keranjang 3 dan keranjang 4. Dan di pop yang ketujuh itu ada keranjang 1, keranjang 2 dan keranjang 3. Di pop selanjutnya ada keranjang 1 dan keranjang 2 dan yang terakhir itu ada keranjang 1. Dan di akhir push tuh ada keranjang, dan terakhir tuh ada keranjang 1 dan keranjang 6. Jadi begitu saja menurut saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Aska. Kelompok terakhir siapa yang mau menjelaskan? Oke. Ya. Bu, saya boleh gambar nggak sih Bu ngejelasinnya? Oh, boleh banget. Silakan nih spidolnya. Teman-teman, ya, saya izin gambar dulu, nanti setelah itu saya jelaskan ya. Di sekolah terdapat satu buah printer yang digunakan di ruang guru. Di saat yang hampir bersamaan, terdapat 4 guru yang ingin mencetak dokumen melalui printer sekolah. Terdapat kondisi struktur data penyimpanan menggunakan metode queue pada antrian cetak dengan instruksi sebagai berikut. Nah, yang pertama nih, Bu Rafika mengirim dokumen yang kemudian masuk ke antrian cetak printer sekolah. Nah, jadi NQ-nya Bu Rafika masuk di antrian pertama, teman-teman. Nah, kemudian Pak Ahmad ternyata juga ingin mencetak dokumen yang diperintah oleh Pak Haki. Nah, jadi Pak Ahmad juga ingin mengantri untuk mencetak atas perintah Pak Haki. Nah, berarti di antrian tersebut ada Bu Raf dan Pak Ahmad. Oke. Kemudian yang ketiga, sesudah dokumen yang ingin dicetak oleh Bu Pita, masuklah Bu Pita ke dalam antrian selanjutnya. Nah, jadi di dalam antrian ini terdapat ada Bu Raf, kemudian Pak Ahmad dan Bu Fitia. Nah, kemudian yang terakhir, nah Bu Alin nyusul nih teman-teman. Bu Alin nyusul ingin mencetak dokumen juga. Nah, berarti dalam antrian tersebut ada Bu Raf, kemudian Pak Ahmad, Bu Fitia dan Bu Alin. Nah, setelah menunggu beberapa saat, dokumen yang ingin dicetak oleh Bu Rafika dan Pak Ahmad sudah terlihat keluar dari mesin. Nah, berarti Pak Ahmad
Berarti Bu Raf dan Pak Ahmad sudah keluar dari antrian karena dia sudah selesai mencetak dokumen tersebut. Oke. Jadi di dalam queue itu terdapat ada Bu Fitya dan Bu Alin. Kenapa begitu? Karena Bu Raf dan Pak Ahmad sudah selesai. Nah, dalam cerita tersebut diselesaikan apa queue-nya. Ternyata queue-nya di sini Bu Vita dan Bu Alin, karena Bu Alin dan Bu Vita masih dalam antrian atau queue. Nah, di dalam ini prinsipnya menggunakan FIFO. Jadi data pertama yang masuk dan data pertama yang akan keluar, seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja dari saya, mohon maaf kalau saya ada kata-kata atau tulisannya kurang jelas. Itu aja dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya. Jadi tadi dari studi kasus yang pertama itu adalah termasuk queue atau antrean. Studi kasus kedua tadi udah kita dengarkan sama-sama, yaitu termasuk ke dalam stack atau tumpukan karena menggunakan metode prinsip LIFO. Menjelaskan bahwa di kasus case ketiga ini adalah stack ya atau tumpukan. Contohnya dari keranjang belanja. Sudah dijelaskan tuh tadi push keranjang 1 sampai seterusnya. Jadi terakhir isi stacknya berapa? Kelompok 3 ya. Oke, keranjang 1 dan keranjang 6. Mau kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Apa itu struktur data, Bu? Nah, struktur data itu apa sih? Kalau di dalam komputer, dia itu adalah sistem atau cara mengolah data. Kayak tadi tuh, ada satu data masuk. Gimana cara menyimpannya? Oh, berarti dengan cara stack. Cocoknya dengan stack nih. Kalau misalnya tidak cocok, oh berarti pakai yang metode antrian. Nah, struktur data itu adalah cara mengelola data biar penyimpanan di komputer kalian itu efisien. Jadi nggak makan memori banyak. Kayak ada yang mau bertanya lagi? Implementasi itu apa, Bu? Nah, implementasi adalah pengaplikasiannya di kehidupan kalian sehari-hari. Gitu. Itu implementasi. Misalnya, oh kalau di struktur datanya tuh stack. Di kehidupan sehari-harinya tadi tumpukan keranjang, tumpukan piring, terus ada troli. Nah, itu namanya pengimplementasian. Ya, silakan di-scan barcode-nya atau QRIS-nya. Kalau yang nggak bisa scan, bisa dibuka kahoot.it. Silakan dimasukkan game PIN-nya 918842. Ya, udah Ibu mulai ya. Oke. Next. Soal kedua. Oke, masih ada yang kayaknya dia salah buru-buru ya bacanya. Jebakan ya, harus teliti. Jessica di juara 1, terus ada Dewi, dan yang tadi ketiga ada yang nggak? Jihan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu bisa membantu kita gimana sih caranya mengatur dan memproses informasi secara efisien dalam kehidupan sehari-hari dan komputasi. Ada stack itu pakai prinsipnya LIFO, ada tumpukan piring, fitur undo sama redo. Terus ada queue, prinsipnya itu FIFO, first in first out, seperti antrian pelanggan atau sistem pesan. Dan yang terakhir, dengan kita belajar ini tuh membantu melihat gimana sih data itu dikelola dalam sebuah komputer atau dalam suatu situasi. Jadi dari tugas rumah tangga sampai sistem teknologi yang kompleks. Oke, terakhir Ibu minta kalian merefleksikan gimana sih pelajaran hari ini. Silakan diisi di bagian refleksi perasaan kalian setelah belajar hari ini dan kira-kira ada nggak manfaatnya buat kalian gitu. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih juga atas kerja sama kalian setelah pembelajaran hari ini selesai. Semoga ilmu yang bisa Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Siap. Mari teman-teman kita mengadik pelajaran ini.
Dua dimulai. Musri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semuanya boleh pulang. Dibereskan alat tulisnya.